Aku tuh sedih loh. Maksudnya aku kenal kamu baik ya. Aku sedih kalau lihat berita di media online. Celine Evangelista dikaitkan namanya dengan beberapa pejabat publik. Diisukan kedekatannya dengan beberapa pejabat publik. Gimana cara kamu menghandle itu? Oke. Kalau diisukan yang fitnahan-fitnahan yang beredar dengan beberapa nama tokoh-tokoh penting di Indonesia ya, itu udah lama sih Kak ya, berita kayak gitu udah lama. Tapi memang alhamdulillah ya Kak ya, Allah mendekatkan aku dengan orang-orang yang baik. Ya buat aku untuk menanggapi fitnahan-fitnahan yang beredar itu kan sebenarnya banyak cara. Tapi kalau aku sih lebih memilih cara diam ya Kak ya. Kayak dari zaman Nabi, semua Nabi juga yang baik-baik juga difitnah Kak. Nggak ada yang benar-benar langsung. Yeah. Dari zaman dulu orang baik pasti difitnah Kak. Pasti difitnah. Orang baik tuh cobaannya lebih berat. Orang beriman itu cobaannya lebih berat. Ya kan? Katanya begitu. Ketika kita lagi mau berusaha baik, pasti banyak aja yang mau ngejatuhin. Ketika perbuatan kita baik, apa yang kita kerjakan baik, prestasinya baik, wah dijatuhkan pasti anginnya lebih kencang lagi pasti. Tapi bagaimana kita menanggapinya ya diam aja, karena kalau kita terlalu menjelaskan ke semua orang yang membenci kita tetap akan menilai kita, Allah dia mah cuman bohong, Allah dia mah cuman apa. Tapi kalau orang yang mengenal kita, orang yang tahu kita, tahu bagaimana kondisinya, mereka tahu pasti. Kalau itu semuanya itu nggak benar. Jadi cukuplah buat kita orang-orang yang menyayangi kita dan orang-orang yang mengenal kita. Kalaupun ada orang yang memfitnah kita di luar sana, biar itu jadi ladang pahala buat kita. Yeah. Let me do that. Halo Sobat Gosip, kembali lagi di Aisyah Channel. Hari ini kita bakal kupas tuntas kabar panas yang lagi heboh. Celine Evangelista disebut-sebut jadi simpanan pejabat. Wah, beneran gak sih? Tapi tunggu dulu. Celine pun buka suara dan bilang, orang baik pasti difitnah. Waduh, makin bikin penasaran kan? Yuk, simak selengkapnya di video ini. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Aktris dan presenter Celine Evangelista akhirnya angkat bicara soal isu yang selama ini kerap menyudutkan namanya. Dalam sebuah obrolan santai di podcast milik Rian Ibram, Celine Evangelista menjawab tudingan warganet yang mengaitkannya dengan beberapa pejabat publik. Beredar kabar Celine jadi simpanan pejabat. Isu tersebut sempat ramai dibicarakan di media sosial dan bahkan beredar luas di berbagai media online, membuat publik bertanya-tanya soal kebenarannya. Rian Ibram sebagai host podcast memulai topik dengan nada prihatin. Lah mengaku merasa sedih melihat bagaimana sahabatnya itu diberitakan secara tidak adil. Aku tuh sedih loh, maksudnya aku kenal kamu baik ya. Aku sedih kalau lihat berita di media online. Celine Evangelista dikaitkan namanya dengan beberapa pejabat publik. Diisukan kedekatannya dengan beberapa pejabat publik. Gimana cara kamu menghandle itu? Tanya Rian Ibram dengan mode serius. Celine pun menjawab dengan nada tenang. Lah mengaku tidak terlalu kaget dengan kabar yang mengaitkan dirinya dengan sosok-sosok penting di negeri ini. Menurutnya, isu semacam itu sudah beredar sejak lama dan bukan hal baru baginya. Oke, kalau diisukan yang fitnahan-fitnahan yang beredar dengan beberapa nama tokoh-tokoh penting di Indonesia, yaitu udah lama sih, Kak, jawab Celine. Tapi memang alhamdulillah ya, Kak, Allah mendekatkan aku dengan orang-orang yang baik, sambungnya. Alih-alih merespons dengan emosi atau membantah secara terbuka, ibu 4 anak itu justru memilih pendekatan yang lebih kalem. Perempuan 33 tahun itu mengaku telah terbiasa menghadapi berbagai isu miring dan memutuskan untuk meresponsnya dengan diam. Buat aku, untuk menanggapi fitnahan-fitnahan yang beredar itu kan sebenarnya banyak cara. Tapi kalau aku sih lebih memilih cara diam ya, Kak, ucapnya. Celine mengaku ingin menghadapinya mirip dengan para nabi. Pasalnya para nabi sejak dulu kerap mendapat fitnah dari musuh-musuhnya. Ya, kayak dari zaman nabi juga. Semua nabi yang baik-baik juga difitnah. Dari zaman dulu orang baik pasti difitnah. Pernyataan Celine pun mendapat dukungan dari Rian.
Ia menyelipkan kalimat motivasi yang mengatakan bahwa orang baik dan beriman memang biasanya diberi cobaan lebih berat. Orang baik tuh cobaannya lebih berat. Orang beriman itu cobaannya lebih berat. Ya kan katanya begitu, ujar Ryan. Celine pun sependapat, telah menambahkan bahwa semakin seseorang ingin menjadi lebih baik, semakin besar pula tantangan dan cobaan yang akan dihadapi, termasuk dari opini dan komentar negatif orang-orang yang tidak mengenalnya secara langsung. Ketika kita lagi mau berusaha baik, pasti banyak aja yang mau ngejatuhin kita. Ketika perbuatan kita baik, apa yang kita kerjakan baik, prestasinya baik, wow, dijatuhkan pasti lebih kencang lagi anginnya, katanya. Namun lagi-lagi, Celine menegaskan bahwa diam adalah pilihan terbaik baginya. Lah merasa tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang-orang yang sudah terlanjur menilainya negatif. Karena kalau kita terlalu menjelaskan ke semua orang, orang yang membenci kita tetap akan menilai kita. Alah dia mah cuma bohong, alah dia mah cuma cari pembenaran. Tapi orang yang mengenal kita, orang yang tahu kita, tahu bagaimana kondisinya, mereka tahu pasti kalau itu semuanya nggak benar. Dengan nada bijak, Celine menutup pernyataannya dengan mengajak untuk fokus pada orang-orang yang mencintai dan mengenalnya secara pribadi. Menurutnya, itu lebih penting daripada memikirkan omongan negatif dari orang yang tidak tahu apa-apa soal hidupnya. Jadi cukuplah buat kita, orang-orang yang menyayangi kita dan orang-orang yang mengenal kita. Kalaupun ada orang yang memfitnah kita di luar sana, biar itu jadi ladang pahala buat kita, tutup Celine. Pernyataan ini pun menuai dukungan dari para penggemarnya yang menilai Celine sebagai sosok yang kuat, bijak, dan tetap positif di tengah terpaan gosip yang tak henti. Nah sobat gosip, itu dia klarifikasi dari Celine Evangelista soal kabar miring yang sempat bikin heboh. Bener kata Celine, kadang orang baik justru jadi sasaran fitnah. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman. Dan subscribe biar gak ketinggalan kabar terpanas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.